Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daniel Triyono dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Samarinda. Nomor induk mahasiswa 044548228. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum tugas 2 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja pada soal pada tugas 2 kali ini. Di sini saya sudah membuka website e-learning ya. Di sini sudah membuka pada aktivitas belajar 8 tugas 2. Nah, ini berikut soalnya. Untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Nah, ini soalnya. Sekarang mari kita buat programnya menggunakan, di sini saya menggunakan program Java ya. Untuk IDE-nya menggunakan NetBeans atau Apache NetBeans IDE. Kita buka dulu. Baik, sekarang kita coba tutup dulu ini, kita file new project ya, new project Java aplikasi, next saja. Nah, untuk project name-nya karena ini tugasnya menghitung penghasilan, kita tulis saja untuk projectnya penghasilan. Kemudian finish. Nah, ini kita langsung dibuatkan ya untuk kode awalnya. Langsung saja kita membuat kodenya sesuai pada soal tugas 2. Nah, di sini sudah dibuatkan kelas penghasilan. Pertama, karena kita akan mengambil input user ya, mengambil input user saat programnya dijalankan, jadi kita mengimport package dari Java, yaitu import java.util.scanner. Nah, ini kita import dulu supaya nanti bisa dapat inputan dari user. Nah, di sini sudah dibuatkan. Sekarang kita langsung ke kodenya. Pertama kita buat dulu objeknya ya, karena ini kan kelas ya, scanner ini. Scanner sama dengan new scanner baru system .in, jangan lupa titik koma. Baik, setelah itu kita membuat sistem printout print line. Nah, ini kita ubah aja ini tulisannya, masukkan yang pertama tadi kan memasukkan golongan, dan nanti akan saat program di running ya, selain memasukkan golongannya A, B atau C, kemudian juga memasukkan ini untuk jam lemburnya yang akan kita buat percabangan if else nya nanti ya. Ini masukkan golongan karyawan. Nah, ini pilihannya A, B atau C. Kemudian di bawahnya yang harus dimasukkan adalah tipenya, dia di string. Jadi golongan ini kan ABC, ini tipenya string ya, jadi string golongan sama dengan scanner next, baru kita casting ke to uppercase. Jadi nanti misalkan kenapa harus di to uppercase, supaya saat nanti user memasukkan huruf A, B, C nya itu kecil besar, dia supaya tidak mempengaruhi gitu. Jadi kita walaupun nanti usernya memasukkan huruf A kecil gitu, tetap akan dideteksi sebagai A besar. Nah, nanti penjelasannya akan terlihat jelas saat saya sudah membuat if else nya nanti ya. Kemudian yang kedua, sistem
out print line. Nah, ini masukkan jumlah jam lembur. Nah, titik 2. Kemudian bawahnya karena jam lembur ini 1 2 3 4 5 ya, dia tipe datanya yang digunakan di sini yaitu integer ya, karena dia angka ya, bukan string atau huruf. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Nah, kita tulis saja sini tipe datanya integer, baru untuk nama variabelnya yaitu jam lembur. Nah, jam lembur sama dengan scanner next. Nah, ini nextnya pilih yang integer ya. Nih, next integer, karena nanti inputannya dari user itu yaitu integer. Nah, setelah dibuat ini, kemudian kita buat percabangannya ya. Untuk percabangannya, sebelum membuat kita buat dulu variabel double, kemudian gaji pokok untuk menangkap nanti di if else nya nanti ya. Gaji pokok sama dengan kita isi dulu ya dengan value nya 0, kita kasih dulu 0. Kemudian kita buat percabangannya if. Jadi misalnya golongan equals itu berarti sama dengan ya, atau sama dengan A. Nah, jadi kalau dia sama dengan A, apa yang harus dilakukan? Kita buat dulu kurung buka tutupnya. Nah, berarti jika A jika sesuai soal, nah ini gaji pokoknya sama dengan berapa ini? 5 juta. Berarti yang tadinya ini gaji pokoknya 0 berubah jadi 5 juta. Berarti gaji pokok sama dengan 5 juta. Tulisnya tidak pakai titik ya, langsung nolnya 6. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6. Tutup. Nah, kemudian buat lagi else if. Nah, jika golongan equals B gaji pokoknya sama dengan berapa tadi? 6.500.000 ya. Kemudian buat lagi else if jika golongan equal C maka gaji pokoknya sama dengan 9.500. Nah, kemudian kita tangkap juga nih kalau misalkan si user memasukkan huruf lain selain ABC ya. Kita tangkap if is else. Jadi tidak perlu if lagi ya, jadi apapun itu, jadi kecuali yang ABC nanti yang dimasukkan, jadi semua akan ditangkap di sini. Nah, apa jika dia memasukkan inputan yang bukan ABC ya. Nah, kita print dulu system out print line, misalkan tulisannya golongan tidak ada. Ya, tanda seru. Kemudian bawahnya scanner close, kita tutup untuk inputannya ya, close titik, kemudian return, kita kembalikan programnya.
atau supaya programnya diakhiri ya, di return kembali ke atas. Nah, ini sudah dibuat untuk inputan golongan. Nah, sekarang berikutnya kita buat lagi, yaitu untuk variabel dengan tipe data double ya. Ini tadi kan sudah untuk gaji pokok. Nah, sekarang kita mau membuat variabel yaitu gaji lembur, mau menghitung gaji lemburnya karyawan. Berdasarkan case ini, jika lembur 1 jam, gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok ya, gitu ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini gaji lembur sama dengan seperti di atas tadi, gaji pokok kasih value kosong dulu. Nah, kemudian buat percabangan ya, if nah misalkan nih jadi logikanya, misalkan lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, ini jadi caranya if gaji ini ya, jam lembur kan nanti kan usernya masukkan ini ya, jam lembur ini kita copy ya. Jadi misalkan jam lemburnya tadi sama dengan 1, berarti nih 1 berarti gaji lemburnya 30% dari ini ya, berarti gaji lemburnya yang ini nih saya copy saja, berarti gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 30% itu berarti 0,30 ya, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus s if jam lembur sama dengan 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali berapa ini, 0,32 berapa itu, 0,32 untuk kurung. Nah, untuk yang selanjutnya kita copy aja biar cepat, kita copy, nanti kita betulin ya. Jadi nih misalkan yang 3, 4, nah ini yang 5 tadi, nah ini sama lebih dari atau sama dengan 5 ya, berarti ini tandanya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini untuk persentasenya 32, oh tambah 2 terus nih, tambah 2 berarti 30, 32, 34, 36, kemudian 38. Nah, ini gaji lemburnya misalkan lebih dari 5 akan ditangkap. Jadi kalau misalkan di sini tadi kan ada inputan yang di luar ABC. Nah, ini kalau ada inputan di luar 1, 2, 3, 4 akan ditangkap di sini ya. Nih, makanya ada tanda lebih dari atau sama dengan 5. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membuat operatornya ya, untuk penjumlahan setelah didapatkan tadi gaji pokok sekian untuk tipe golongannya, kemudian jam lemburnya sudah didapat, kemudian kita tinggal membuat totalnya ya, kita membuat perhitungannya. Jadi double total penghasilan sama dengan, nah total penghasilannya itu kan mana ini, gaji golongan plus gaji lembur ya. Jadi di sini berarti dia gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, begitu ya. Terus kita buat sini sistem out
print line total penghasilan sama dengan tambah total penghasilan. Nah, terakhir tinggal di close ya untuk scannernya, jangan lupa scanner dot close. Baru kita save. Ntar ada yang salah ini. Total penghasilan gaji lembur. Oh, ini L nya kecil ya, ganti L besar. Nah sudah, baru kita save. Nah, sekarang kita uji coba ya untuk programnya. Klik kanan di run file. Oke, save besar. Nah ini masukkan golongan karyawan. Misalkan kita pakai tadi ya, saya sudah katakan kenapa dia di uppercase. Mana ini uppercase, supaya dia bisa langsung di convert ya ke huruf besar. Misalnya kita masukkan golongannya A, jumlah jam lemburnya 1. Nah ini golongan A, jumlah jam lembur 1, berarti total penghasilan 6.500.000, sudah menghitung. Sekarang coba lagi, sekali lagi, misalnya masukkan karyawan, misalnya B, ini saya tulis B besar, jam lemburnya 2. Nah ini total gajinya segini. Kita coba lagi, misalkan jam lemburnya banyak nih, C, jumlah jam lemburnya 100 misalnya. Nah ini kenapa bisa tidak terhitung? Nah ini sampai karena terlalu banyak ya. Coba kita sekali lagi, misalkan full file C, jam lemburnya misalkan 20. Nah kenapa ini yang C error ini, yang C? Coba kita ulangi. Kenapa angkanya banyak? Masukkan golongan A, jam lemburnya 20. Nah ini yang C. Kita coba yang C, run file C 1. Nah ada yang salah nih, C mana C, golongan C ini 9.500.000. berarti dia kalau gaji pokoknya 9.500.000 1, 9.500.000, harusnya enggak error ini. 9.500.000 gaji pokok. Coba kita run file sekali lagi. C, jam lemburnya 1, total penghasilannya kenapa ini yang C angkanya seperti ini. Coba run file C, coba anunya lemburnya 1, masih sama. Apa yang salah dengan C? Equal gaji lembur, berarti gaji pokoknya harusnya nggak error nih. Coba kita ganti angka ini ya. Kita coba dulu run file C. Oke, dia mau kalau angkanya. Save, run file, golongan C, jam lemburnya 1. Oke, sepertinya kalau di angkanya besar
Nah, ini kita temukan ya, ini kalau angkanya yang lumayan cukup besar di atas 7.500.000 ya ini ya. Sepertinya ada tampilannya menggunakan tampilan yang bukan ditulis full angka, tapi dia seperti angka yang tidak tercover di sini, jadi kepanjangan mungkin ya, jadi bacanya nah seperti ini, satu total penghasilan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk prakteknya. Pembuatan program sederhana sesuai pada tugas 2, algoritma dan pemrograman. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya praktekkan ini dapat menjadi laporan untuk dosen apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran. Dari saya cukup, dan terima kasih.